Konnichiwa, Natalie Tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kembali bertemu dengan saya, Natalie, dalam pelajaran bahasa Jepang kita. Jadi, sudah mengerjakan tugasnya, sudah hafal jiko shokainya, dan sudah hafal hiragana dan katakananya. Nah, kita untuk maju ke tahap berikutnya, menghafal hiragana terutama, itu penting. Karena seperti yang saya sebutkan dalam video sebelumnya, alat bantu untuk cara membaca si hiragana katakananya sudah tidak saya masukkan. Jadi sekarang saya akan informasikan kalau buku pegangan yang kita gunakan itu terdiri atas 25 bab. Dan setelah menyelesaikan 25 bab itu, diharapkan Anda akan bisa ikut ujian Nihongo no Roku Shiken level 5 dan lulus. Jadi dalam tiap bab itu akan terdiri dari beberapa bagian. Ada bentuk dan contoh-contoh kalimat, ada latihan membuat kalimat, latihan mendengar dan berbicara, latihan soal, dan PR. Dan diantara nanti setiap beberapa bab akan ada tes kecil, juga latihan kanji, dan beberapa video penjelasan dari saya. Yuk kita langsung mulai ke pembelajaran kita. Di bahasa Jepang dasar bagian 1, kita akan mulai dengan subjek wa, kata benda des. Di sini aksara H dikasih peranan sebagai partikel. Jadi dia spesial, kasus spesial. Dia dibaca wa. Jadi subjek wa, kata benda des. Di sini wa adalah penanda subjek dari kalimat, sementara des itu adalah kopula penutup atau kopula penanda predikat. Nah, dalam bahasa Indonesia padanannya nggak ada. Jadi saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut. Jadi kita pokoknya silakan diingat saja ada des sebagai kopula dalam bahasa Jepang. Contoh kalimatnya adalah watashi wa gakusei desu. Saya seorang siswa, yang artinya saya seorang siswa gitu. Nah, lalu kita segera beranjak ke bentuk negatif dari pola yang sama, yaitu subjek wa, kata benda ja arimasen. Dibacanya ja arimasen. Contoh kalimatnya, nah, saya membuat kesalahan. Seharusnya kata ini bukan sensei tapi gakusei. Maksudnya supaya bisa saya beri contoh bentuk negatif dari kalimat yang di atas ini. Jadi seharusnya watashi wa gakusei ja arimasen, yang artinya saya bukan seorang siswa. Jadi kembali ke atas. Bentuk positifnya watashi wa gakusei desu. Dan bentuk negatifnya watashi wa gakusei ja arimasen. Lalu kalau mau membentuk kalimat tanya dalam bahasa Jepang, itu kita tinggal menambahkan partikel ka di akhir kalimat. Dan di dalam pola kalimat ini kita tambahkan ka, partikel ka, sesudah kopula des dengan pengucapan yang intonasinya sedikit meninggi. Contohnya, Mirasan wa gakusei desu ka? Mirasan wa gakusei desu ka? Apakah Pak Miller seorang siswa? Dan partikel berikutnya yang akan kita kenal
adalah partikel mo. Partikel mo itu menjadi pengganti partikel wa di saat penanda subjek yang digunakan dalam kalimatnya itu sudah disebut dalam kalimat sebelumnya. Contohnya, Mira-san wa gakusei desu, yang artinya Pak Miller seorang siswa. Watashi mo gakusei desu, saya juga seorang siswa. Jadi mo di sini bisa dibilang artinya juga. So, Mira-san wa gakusei desu, watashi mo gakusei desu. Nah, sekarang kita sudah pelajari 4 pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Kembali ke awal. Subjek wa kata benda desu, watashi wa gakusei desu. Subjek wa kata benda ja arimasen, watashi wa gakusei ja arimasen. Dan berikutnya ada subjek wa kata benda desu ka, dengan contoh kalimat Mira-san wa gakusei desu ka. Dan terakhir ada subjek mo kata benda desu, Mira-san wa gakusei desu, watashi mo gakusei desu. Nah, lalu partikel berikut yang akan kita kenali dalam video ini adalah no. Partikel no. Subjek wa kata benda 1, no kata benda 2 des. Si partikel no-nya ini berguna untuk menyatukan, mempertemukan 2 kata benda, di mana si kata benda kedua menjelaskan kata benda pertama. Contohnya dan jadi fungsi-fungsi partikel no dengan contoh-contoh kata-katanya itu sebagai berikut. Penunjuk kepemilikan, watashi no hon, yang artinya buku saya. Watashi itu saya, hon itu buku. Dalam bahasa kalau di bahasa Indonesia kan jadi buku saya, si bukunya di belakang dan watashinya di depan, sayanya di depan. Jadi watashi no hon. Atau Yamada-san no kasa, payung nonas. Nah, salah lagi ternyata. Seharusnya Yamada. Maaf ya. Lalu untuk penunjuk merek atau nama institusi, Sony no pasokong. Pasokong itu artinya PC dalam bahasa Jepang. Jadi maksudnya Sony no pasokong itu adalah PC buatan atau produksi dari Sony. Atau Toyota no kuruma. Kuruma itu artinya mobil. Jadi mobil, jadi artinya mobil buatan atau produksi dari Toyota. Itu dalam bahasa Jepangnya Toyota no kuruma. Atau IMC no shain. Ingat ya, kalau misalnya ada yang seperti ini, singkatan seperti ini ditulis dalam romaji, itu dibacanya ala Inggris. Jadi IMC no shain. Shain itu artinya karyawan. Jadi karyawan dari perusahaan IMC. IMC itu nama perusahaan fiktif, bohong-bohongan. Atau misalnya Daigaku no gakusei, pelajar universitas. Atau kalau mau disatukan bisa sih sebetulnya Daigakusei, yang artinya langsung mahasiswa, tapi di sini saya pecah jadi Daigaku no gakusei. Gakusei itu pelajar atau siswa, Daigaku itu universitas.
Dan bisa juga untuk fungsi partikel no adalah penunjuk daerah hasil daerah penghasil suatu produk. Contoh Nihon no kimono, yang artinya kimono Jepang, atau Indonesia no batik, batik Indonesia. Jadi kembali ke atas, subjek wa kata benda satu, no kata benda dua, des. Dan fungsi-fungsi partikel no itu ada kepemilikan, contohnya watashi no hon atau Yamada-san no kasa. Bisa juga sebagai penunjuk merek atau nama institusi, Sony no pasokon, Toyota no kuruma, IMC no shain, daigaku no gakusei. Dan bisa juga sebagai penunjuk daerah penghasil suatu produk, Nihon no kimono, Indonesia no batik. Ya, itu pola kalimat kelima yang kita pelajari saat ini. Nah, selanjutnya ini penjelasan mengenai koso ado. Koso ado itu kata penunjuk dalam bahasa Jepang. Penjelasan panjang itu susah, jadi langsung saja kita lihat. Ada koso ado dengan deret ke bawahnya. Ini kore, sore, dan are. Lalu untuk kata tanyanya ada dore. Jadi ini kore. Di situ yang sedikit jauh sore, dan kalau bendanya jauh sekali itu are. Lalu untuk kata tanya dore. Berikutnya itu ada kata penunjuk tempat, koko, soko, asoko, dan kata tanyanya doko. Jadi sama titik pandangnya. Biasanya kalau yang dideret ko itu dekat dengan si pembicara, misalnya saya. Kalau yang dideret so itu dekat dengan lawan bicara kita. Sementara yang dideret a itu baik dari sudut pandang saya maupun sudut pandang lawan bicara saya sama-sama jauh. Dan ini yang kata tanyanya. Nah, berikutnya itu ada kochira, sochira, achira, dochira, dan bisa juga si koso ado ini disatukan, dipertemukan langsung dengan kata benda. Jadi kono plus si kata benda. Contohnya hong, buku, kono hong, atau sono jadi sono hong, ano jadi ano hong, dan dono jadi dono hong. Langsung disambung dengan si kata bendanya. Jadi kira-kira kalau mau diilustrasikan seperti ini. Ini watashi, saya. Jadi sayanya pakai kore, koko, kochira, atau kono. Misalnya si benda ini kono keitai. Dan lawan bicara saya, si kakak yang cantik ini, akan menggunakan
di saat saya menunjuk barang yang ada di dekatnya dia, saya menggunakan sore, atau kata tunjuk lainnya yaitu soko, sochira, dan sono ini tablet, sono tablet misalnya. Lalu ada kakak yang memamerkan pasokong ini, posisinya jauh baik dari saya maupun dari lawan bicara saya. Jadi menggunakan kata penunjuknya are. Ini seharusnya ya benar, are, asoko, dan achira. Lalu ano. Jadi contohnya misalnya mau menggambarkan, menunjuk si pasokongnya ini, jadi ano pasokong. Lalu untuk kata tanyanya kita bisa pakai dore, doko, dochira, dan dono. Kembali ke sini. Nah, deret kochira, sochira, achira, dan dochira ini seperti yang saya tulis di bawahnya, artinya ke sini atau ke arah sini, ke situ, ke arah situ, ke sana, ke arah sana, atau kemana, atau ke arah mana. Itu arti yang pertama. Artinya yang kedua bisa juga sebagai pengganti kata ganti orang di saat kita belum tahu lawan bicara kita namanya siapa, atau bisa juga sebagai kata ganti untuk deret ini kore, sore, are, atau koko, soko, asoko di saat kita dalam situasi super formal. Masih bingung? Nanti Anda akan bisa lihat cara pemakaiannya di dalam pembelajaran kita di textbooknya, di bahan belajar kita di bab 1 sampai 3. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda lakukan latihan membuat kalimatnya, lalu latihan-latihan soalnya. Anda juga bisa dengarkan latihan mendengarnya, juga latihan bicara, dan silakan dikerjakan PR-nya juga. Jadi ini penjelasan pertama saya untuk bab 1 sampai 3. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan entah by email, nanti akan saya kabarkan lewat forum. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Salam, otsukare sama deshita.